Halo Manajemen People, perkenalkan saya Dinar. Saya akan membahas soal ujian akhir semester tahun 2020-2021 pada mata kuliah Statistika 1. Nomor 1, data berikut ini menunjukkan besarnya tabungan masyarakat yang bisa diserap oleh Bank Mi'on Tasikmalaya dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Dari data tersebut, kita diminta untuk membuat ramalan besarnya tabungan yang dapat diserap pada tahun 2021. Langsung saja untuk penyelesaiannya, kita membuat tabel seperti ini. Untuk tabel bagian tahun dan juga tabungan, ini bisa kalian langsung masukin aja pada soal yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya, untuk tabel bagian X ini, nilai tersebut didapat dari pertengahan pada tabel Y ataupun pada tabel tahun ya teman-teman. Bisa kita lihat di sini pertengahannya terdapat pada tahun 2017. Sehingga pada tabel pertengahan tersebut kita tulis angka 0 dan untuk ke atas yaitu negatif dan ke bawah yaitu positif. Sehingga didapatkan hasil untuk 2015 yaitu min 2, untuk tahun 2016 yaitu min 1, dan begitu seterusnya sampai pada tahun 2019 yaitu 2. Selanjutnya yaitu pada tabel bagian X dan Y. Pada tabel ini didapat dari tabel Y dikali tabel X. Misalkan 172 dikali min 2 itu hasilnya min 1344. Kemudian 184 dikali min 1 sama dengan min 184, dan begitu pun seterusnya sampai 203 dikali 2 yaitu 406. Sebelum kita lanjut, sebaiknya kita menjumlahkan data-data tadi ya, sehingga didapatkan hasil seperti ini teman-teman. Selanjutnya yaitu bagian X kuadrat. Nah ini didapatkan dari tabel ini, kemudian dipangkatkan 2 ya teman-teman. Misalkan untuk min 2, ini min 2 pangkat 2, dan hasilnya yaitu 4. Kemudian min 1 pangkat 2 yaitu 1, 0 pangkat 2 yaitu 0, dan begitu pun seterusnya sampai 2 pangkat 2 yaitu 4. Ini pun juga sama dijumlahkan yang hasilnya 10. Rumus untuk mencari ramalan itu yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Karena A dan B-nya itu tidak diketahui, sehingga kita harus mencarinya dengan rumus seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk A yaitu 1/N sigma Y. Di sini sigma Y itu jumlah dari keseluruhan tabel Y yang ini. Dan selanjutnya untuk mencari B yaitu sigma XY dibagi sigma X kuadrat, yaitu ini dibagi ini. Untuk N itu merupakan banyaknya keseluruhan data, yaitu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Diketahui N sama dengan 5. Di sini kita substitusi saja nilai-nilai yang sudah kita dapatkan ke dalam rumus. Untuk A yaitu 1/5 dikali 945 yang hasilnya yaitu 189. Kemudian untuk B, kita substitusi saja nilai yang pada tabel ini yaitu XY dibagi X kuadrat yang hasilnya 6,6. Yang diminta yaitu pada ramalan 2021. Nah, untuk tahun 2021 X-nya 4. Dari mana X tersebut bisa diketahui 4? Yaitu didapat dari sini, teman-teman. Dari tabel X ini. Karena yang ditanyakannya pada tahun 2021, kita buat dulu nih, 2020. Kemudian 2021. Nah, untuk 2020 maka selanjutnya yaitu 3. Dan untuk tahun 2021 yaitu 4. Jadi diketahui X-nya itu 4 ya, teman-teman. Sehingga untuk ramalan dari tahun 2021 yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Karena A tadi sudah diketahui 189 dan B yaitu 6,6. Kita substitusi saja 189 ditambah 6,6 dikali X. X-nya yaitu 4. Hasilnya 215,4. Nah, ramalan besarnya tabungan yang bisa diserap pada tahun 2021 adalah 215,4 miliar rupiah. Nomor 2. PT Alim Rugi merencanakan membuka usaha baru pada tahun yang akan datang. Perusahaan tersebut telah melakukan penelitian dalam rangka studi kelayakan. Informasi-informasi yang berhasil dikumpulkan yaitu kondisi perekonomian tahun yang masih belum bisa ditentukan secara pasti, yakni peluang booming 0,2, peluang normal 0,5, dan peluang krisis 0,4. Namun, jika pada kondisi booming, perusahaan akan memperoleh keuntungan sebesar 120 juta, dan bila kondisi normal akan mendapatkan 65 juta, dan jika krisis akan mengalami kerugian sebesar 90 juta.
Yang ditanyakannya, apakah sebaiknya usaha tersebut dibuka atau sebaliknya. Nah, kemudian kita membuat tabel ini agar terlihat lebih simpel ya teman-teman. Untuk peluang booming kita sebut dengan P1. Kemudian untuk peluang normal kita sebut dengan P2 dan peluang krisis kita sebut dengan P3. Nah, untuk P1 ini didapatkan dari peluang boomingnya yaitu 0,2. Nah, kemudian untuk nilai 0,8 ini didapatkan dari 1 dikurangi P1 atau 1 dikurangi 0,2 hasilnya 0,8. Nah, kemudian untuk nilai X1 yaitu nilai dari kondisi booming, di mana perusahaan akan memperoleh keuntungan sebesar 120 juta. 120 juta. Kemudian untuk peluang normal atau P2, nah untuk nilai P2 ini dilihat dari nilai peluang normal yaitu 0,5. Kemudian ini juga sama dari 1 dikurangi 0,5 yang hasilnya 0,5. Untuk nilai X2 di mana pada saat kondisi normal perusahaan akan mendapatkan 65 juta. Kemudian untuk peluang krisis bisa kita lihat untuk nilainya yaitu 0,4 dan di sini juga 0,4. Dan selanjutnya 1 dikurangi P3 atau 1 dikurangi 0,4 hasilnya 0,6. Nah, untuk X3 di mana perusahaan akan mengalami kerugian yaitu sebesar 90 juta. Baik, langsung saja ke pengerjaan soal. Nah, untuk mengerjakan soal kita menggunakan rumus harapan matematis, di mana untuk rumusnya yaitu P1 dikali X1 ditambah P2 dikali X2 ditambah P3 kali X3. Nah, di mana kita sudah mengetahui nilai-nilainya yang ada di sini, langsung saja kita substitusi. Untuk P1 kali X1 yaitu 0,2 dikali 120 juta. Kemudian ditambah P2 X2 yaitu 0,5 dikali 65 juta dan P3 kali X3 0,4 dikali minus 90 juta. Nah, kenapa minus? Karena tadi perusahaan akan mengalami kerugian. Kemudian kita tinggal totalkan saja, di mana 0,2 dikali 120 juta hasilnya 24 juta, ditambah 3 2,5 juta, dan dikurangi 36 juta hasilnya yaitu 20,5 juta. Sehingga kesimpulannya yaitu sebaiknya PT Alim Rugi perlu dibuka, karena jika dibuka akan mendapatkan peluang sebesar 20,5 juta. Nomor 3. PT Untung Terus Pantang Rugi memiliki karyawan yaitu sebanyak 9.560 orang pegawai. Kemudian pendapatan mereka berdistribusi normal dengan rata-rata 4.500 per bulan dengan simpangan bakunya yaitu 500.000. Berdasarkan informasi tersebut kita diminta untuk menghitung besarnya kemungkinan pegawai yang pendapatannya tidak kurang dari 4 juta dan berapa orang pegawai yang pendapatannya tidak lebih dari 3.600.000, sehingga diketahui untuk N atau banyaknya keseluruhan data yaitu 9.560 orang pegawai, dan untuk mu-nya atau rata-rata yaitu sebesar 4.500.000 dan sigma atau simpangan baku sebesar 500.000. Kemudian yang ditanyakannya yaitu besarnya kemungkinan pegawai yang pendapatannya tidak kurang dari 4 juta dan tidak lebih dari 3.600.000. Nah, langsung saja kita ke pengerjaan soal untuk bagian A. Nah, untuk bagian A tadi ditanyakan pegawai yang gajinya tidak kurang dari 4 juta. Berarti di sini dapat kita artikan bahwa berapa orang pegawai yang pendapatannya itu lebih dari 4 juta. Jadi kita menggunakan simbol lebih dari 4 juta ini. Nah, kita menggunakan rumus Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma. Untuk nilai X kita masukkan 4 juta ya yang ditanyakannya. Kemudian untuk mu tadi sudah kita ketahui hasilnya 4.500.000 dan untuk sigma yaitu 500.000. Nah, kita substitusi aja di mana hasilnya yaitu min 1. Nah, kemudian nilai min 1 itu kita lihat di tabel distribusi normal. Nah, di sini merupakan tabel distribusi normal atau tabel JAP. Karena tadi nilainya min 1, maka mau itu min atau positif, kita melihatnya dari tabel positif ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nilainya min 1, maka kita lihat nilai yang di tabel JAP 1, yaitu di mana nilainya mendapat 0,3413. Nah, di sini 0,3413. Kemudian kita menghitung untuk nilai P di mana Z-nya lebih dari min 1 karena lebih dari 4 juta. Nah, di sini kita menggunakan tambah. Karena kan ada yang ditambah, ada yang dikurang ya. Nah, kita di sini menggunakan tambah karena yang ditanyakannya itu lebih dari. Jadi ditambah.
Nah, kemudian untuk grafik dari peluang distribusi normal ini dari ujung sini, di mana keseluruhan peluangnya itu sama dengan 1 ya teman-teman. Nah, jadi untuk nilai di mana tengah-tengahnya 0, untuk nilai bagian kanan itu 0,5 atau 0,5000. Nah, kemudian untuk bagian kirinya itu sama 0,5. Jadi hasilnya sama dengan 1. Nah, sehingga untuk yang soal ini dimana kan diketahui Z-nya itu sama dengan -1. Untuk nilai min kita gunakan kan di sebelah sini ya teman-teman, berarti di sini itu Z-nya sama dengan -1. Kemudian untuk nilai Z-1 itu kan hasilnya 0,3413, dimana dari nilai 0 ke Z-1 itu hasilnya 0,3413. Nah, ini ditambah 0,5. Jadi ditambah bagian kanan 0,5. Diarsir juga semuanya. Nah, jadi untuk nilai Z-1 itu ke sebelah sini ya, teman-teman. Nah, ke sebelah kanan. Dimana hasilnya 0,8413. Nah, jadi kesimpulannya yaitu terdapat sekitar 84,13% pegawai yang mendapatkan gaji tidak kurang dari 4 juta per bulan. Namun jika kalian ingin mengetahui ada berapa banyak sih karyawan yang mendapatkan gaji yang tidak kurang dari 4 juta, kalian bisa menghitungnya dengan 84,13% dikali nilai N. Nah, sehingga hasilnya itu banyaknya pegawai yang mendapatkan gaji tidak kurang dari 4 juta. Selanjutnya yaitu bagian B. Nah, di mana pada bagian B ini ditanyakan berapa banyak orang pegawai yang pendapatannya itu tidak lebih dari 3.600.000. Nah, di mana tadi disebutkan tidak lebih, maka kita menggunakan simbol kurang dari. Nah, di sini juga sama, kita menggunakan rumus Z sama dengan X dikurangi mu dibagi sigma. Langsung saja kita substitusikan nilai-nilainya yang hasilnya Z sama dengan -1,8. Nah, kita lihat di tabel Z berapa hasil dari -1,8. Nah, hasil dari 1,8 yaitu 0,4641. Sehingga nilai Z-nya untuk -1,8 yaitu 0,4641. Nah, untuk mengetahui Z kurang dari -1,8 atau berapa banyak orang pegawai yang pendapatannya tidak lebih dari 3.600.000. Nah, kalau tadi pada bagian A kita menggunakan tambah, namun pada bagian B ini kita menggunakan kurang karena di sini ditanyainya kurang dari 3.600.000. Nah, sehingga 0,5 dikurangi 0,4641 hasilnya 0,0359. Nah, kalau untuk grafiknya atau gambarnya, nah ini juga sama ya teman-teman, hasilnya itu sama dengan 1 keseluruhan. Maka pada bagian kanan hasilnya 0,5 dan pada bagian kiri pun juga sama 0,5. Kemudian nilai tengah-tengahnya di sini 0. Nah, karena yang kita ketahui nilai Z-nya itu -1,8, maka kita gunakan di sini. Nah, kan keseluruhan dari bagian kiri dari 0 ke kiri itu sama dengan 0,5. Kita arsir dulu. Keseluruhannya 0,5. Nah, kemudian karena yang ditanyainya itu dikurang atau kurang dari, maka di sini kan tadi garis dari Z sama dengan 1,8 yang hasilnya itu kan 0,4641. Jadi dari nilai 0 ke Z itu sama dengan ini 0,4641. Nah, ini dikurangin. Sehingga hasil yang didapat yaitu ini sebesar 0,0359. Nah, jadi kesimpulannya ada sekitar 3,59% pegawai yang mendapatkan gaji kurang dari 3.600.000 per bulan. Atau kita bisa hitung 3,59% dikali 9.560 pegawai, maka hasilnya ada 343 orang pegawai yang mendapatkan gaji kurang dari 3.600.000 per bulan.